Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 51 Tidak ingin lagi menjalin komitmen. Utgom sendiri tidak tahu harus berkata apa, melihat wajah putrinya secara langsung dengan keadaan yang seperti ini. Membuatnya ingin menangis. Putrinya tampak sangat cantik meskipun kulitnya tampak pucat sekali. Kenapa tidak mengabari dulu jika mau datang? Aku bisa menjemput kalian. Petik 2. Pada akhirnya aku tidak tahu bagaimana membalas semua kebaikanmu, Re. Regan hanya tertawa kecil. Re, ini adalah ayah Liga. Lily memperkenalkan Utgom pada Regan. Dan, Kak Utgom ini Regan, teman sekaligus sahabat Lily. Petik 2. Regan menjabat tangan Utgom dengan ramah. Keduanya tampak saling membalas senyum kecil. Jika berkenan, Anda harus segera memeriksakan kecocokan sum-sum tulang belakang Anda. Agar Liga semakin cepat ditangani. Ya, saya ingin memeriksakan secepatnya. Jawaban Utgom membawa harapan tinggi untuk Lily. Hasil tes akan keluar beberapa hari lagi. Karena Lily tidak pernah tidur di rumah, maka Lily membawa Utgom untuk tinggal di rumahnya selama ayah putrinya itu di sini. Toh Lily juga akan pulang jika ingin mengambil pakaiannya dan membawa pakaian kotor dari rumah sakit saja. Li, kita butuh bicara. Petik 2. Lily akan kembali ke rumah sakit saat Utgom menarik pergelangan tangannya. Lily kembali menatap Utgom sebelum ikut duduk di samping Utgom. Li, seandainya hasil pemeriksaan sumsum tulang belakang milikku tidak cocok dengan Liga, apa yang harus kita lakukan? Tanya Utgom yang sebenarnya saat ini juga sedang harap-harap cemas dengan hasilnya. Lily merasa sekujur tubuhnya membeku. Sebenarnya Regan pernah berkata pada Lily, meskipun ayah kandung tidak menutup kemungkinan sum-sum tulang belakang mereka berbeda atau tidak cocok. Saat Lily bertanya, jika seperti itu maka apa itu berarti sudah tidak ada jalan untuk Liga? Regan menjawab ada satu cara lagi untuk menyelamatkan nyawa putri mereka. Namun jawaban Regan berikutnya mampu membuat pupil mata Lily terbelalak. Satu-satunya cara yang bisa menyelamatkan nyawa Liga adalah tali pusar adiknya. Dan itu berarti antara Lily dan Utgom harus kembali memiliki anak. Lily tidak sempat menjawab pertanyaan Utgom. Karena dering ponsel milik Utgom, Lily tersenyum tipis saat menyadari bahwa yang menghubungi Utgom adalah Anastasia. Di ponsel Utgom tertulis, "My wife." Memberi Utgom waktu, Lily pamit pergi ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Lily melihat bagaimana Regan sibuk memantau keadaan putrinya. Laki-laki itu adalah dokter gigi. Tetapi sudah seperti dokter spesialis yang merawat putrinya. Assalamualaikum. Salam Lily. Waalaikumsalam. Jawab keduanya serempak. Liga sudah bangun ya, Mama terlalu lama. Putri kecil Lily mengeleng. Tadi Liga terbangun karena mimpi, in adema.
Liga kangen sama Alvaro? Tanya Lily mendekati putrinya. Melihat Liga yang mengangguk, Lily segera meraih ponselnya untuk menghubungi Ozu. Ozu memang sudah tahu mengenai Liga, dan pria itu sekarang sedang mendapat kepercayaan untuk menjaga adik kesayangannya. Ozu langsung mengangkat panggilan video dari Lily. Ozu sempat termenung sejenak melihat adik perempuannya. Sebelum Lily mengatakan jika Liga rindu Alvaro, maka Ozu terlihat menggeser kameranya ke samping. Dan di sana ada Alvaro yang tengah tidur di dalam pelukan Romania yang juga sedang terlelap. Akhirnya Lily mematikan sambungan teleponnya, setelah memberi beberapa pesan pada putra pertamanya yang sudah tidak nakal lagi. Kita berangkat besok, Mom. Itu adalah kalimat yang diucapkan Ozu sebelum layar Lily benar-benar mengelap. Beberapa saat setelah mereka menanggapi cerita Liga kembali terlelap. Lily yang sedang memperhatikan wajah putrinya mengalihkan pandangannya pada Regan. Re, aku takut jika ayah Liga tidak bisa membantu Liga. Ucap Lily mengatakan kekhawatirannya pada Regan. Jangan pesimis ya, ucap Regan yang menyambar jas putihnya. Kamu tidak jadi pulang? Tanya Lily, yang melihat Regan menyampaikan atributnya di sandaran sofa. Tadinya kupikir ayah Liga akan tidur di sini, karena tidak. Kupikir ruangan ini cukup lebar kalau sekedar diisi dua wanita. Selalu seperti itu, Regan memang sudah sangat akrab dengan Lily. Kak Utgom butuh istirahat kan? Kamu yang bilang kondisinya harus benar-benar memungkinkan sebelum melakukan pendonoran. Jika nantinya mereka memiliki kecocokan, jelas Lily. Li, apa ayah Liga masih sendiri? Lily mengalihkan pandangannya untuk menatap Regan. Tidak, kenapa? Tanya Lily. Kamu tidak merubah keputusanmu untuk melihatku seperti seorang pria yang menginginkan Muli. Apa selamanya kamu ingin aku jadi sahabatmu? Jika kamu meminta nyawaku, aku akan memberikannya, Re. Tetapi aku sudah tidak memiliki tempat di hatiku untuk menampung nama laki-laki lain. Lily tidak memungkiri kebaikan Regan. Pria itu juga terus terang jujur tentang perasaannya. Regan berkata tertarik pada Lily sejak pertama kali bertemu. Tetapi sejak pria itu mengutarakan perasaannya. Sejak saat itu Lily sudah mengatakan, dirinya tidak ingin lagi menjalin komitmen untuk berumah tangga. Maaf, lirih Regan. Lily mengangguk dengan bibir tersenyum. Regan tidak tersinggung dengan penolakan Lily. Pria itu cukup bahagia dengan mengenal Lily dan kedua anaknya. Regan memang masih memiliki keturunan Indonesia. Tetapi Regan besar dan menetap di Paris. Sejak kedua orang tuanya meninggal dunia di usianya yang baru 6 tahun. Tidurlah Re, kau akan benar-benar menjadi kurus jika terus menjadi sahabatku. No problem, obat diet mahal. Jika hanya dengan menjadi sahabatmu seseorang bisa kurus. Kau pasti akan dijadikan sahabat oleh mereka yang obesitas. Lily berdecak mendengar jawaban Regan.
Tidurlah, Ray. Tekan Lily yang membuat Regan tergeletak. Regan tidur di atas sofa, sementara Lily berbaring di samping Liga. Lily memperhatikan wajah pria yang sudah menemaninya sepanjang waktu. Regan memang tampan, masih muda, baik padanya dan anak-anaknya. Tetapi Lily memang tidak bisa menerima cinta pria itu. Bukan menunggu waktu yang tepat, tetapi mungkin Lily memang sudah tidak membutuhkan seorang pendamping. Di rumah Lily, Utgom tidak bisa memejamkan matanya. Pikirannya bercabang kemana-mana. Utgom mengubah posisi tidurnya berkali-kali tetapi tidak juga bisa terlelap. Setelah ini Utgom bingung apa yang harus dirinya lakukan. Anastasia menangis dan memintanya membatalkan perceraian mereka. Anastasia mengaku menyesal dan berjanji akan berubah. Bahkan dirinya bersumpah mau menerima Liga sebagai putrinya sendiri. Siapa yang tahu, di antara mereka semua yang tidak bisa tidur, justru Lily lah yang terlelap dalam tidurnya. Wanita yang sudah banyak merasakan pahitnya kehidupan itu, seperti sedang bermimpi indah dengan wajah damai di samping putrinya. Satu hari pun datang, Ozu sudah berada di sisi Lily bersama Romania dan Alvaro. Nyonya Dubi dan Nyonya Valeria menangisi keadaan Putri Utgom. Mereka bersyukur karena hasil pemeriksaan antara Liga dan Utgom memiliki kecocokan. Jika tidak berhalangan maka besok akan dilakukan pencangkokan. Dia, ini Regan Ma, sahabat Lily. Lily memperkenalkan Regan pada anggota keluarganya. Regan yang hangat mudah berbaur dengan orang baru. Lee, aku ada jadwal sampai siang, aku kerja dulu. Regan menyempatkan diri untuk menyapa Liga yang sedang bercerita pada Utgom. Harus semangat ya, Princess. Om Regan cari uang dulu untuk melamar gadis cantik seperti Princess Liga. Liga tersenyum dan tos dengan Regan. Interaksi mereka disaksikan seluruh keluarga besar Tuan Sean termasuk Utgom. Utgom sebagai seorang pria tahu bahwa Regan tertarik pada Lily. Tetapi Utgom tidak berani menanyakan perihal hubungan mereka. Utgom menatap Lily yang tengah sibuk menyuapi makan Alvaro. Jujur Utgom tidak keberatan. Jika harus menikahi wanita yang sudah memberikannya seorang anak, Utgom juga merasa Lily membutuhkan sosok pendamping. Perlahan Utgom mendekati Lily. Lee, panggilnya, yang membuat Lily berpaling. Ayo kita menikah. Petik 2. Mendengar ucapan Utgom, sendok di tangan Lily jatuh begitu saja. Regan baru saja menyelesaikan tugasnya. Pria itu sedang melangkah ke dalam ruangan Liga setelah mandi di ruangannya. Lelaki berpostur tinggi itu menghentikan langkahnya. Mendengar ajakan ayah Liga untuk menikahi Lily. Jujur meskipun Regan baru memberanikan diri mendekati Lily beberapa bulan terakhir ini. Tetapi sebenarnya Regan sudah mengetahui Lily sejak lama. Lebih tepatnya Regan pertama kali melihat Lily saat Lily koma pasca melahirkan Liga. Kesibukan Nyonya Lubis membuatnya sering menitipkan Lily pada suster di rumah sakit tempat Lily dirawat. Gosip tentang wanita cantik yang koma pasca melahirkan
membuat ketenangan dokter gigi itu terusik. Terlebih gosip yang beredar wanita itu janda muda yang sangat cantik. Iseng, Regan meminta salah satu suster yang menangani Lily untuk memfotokan sosok wanita cantik itu. Dan dari foto susterlah Regan merasakan jatuh cinta pada pandangan pertama. Melihat wajah pucat Lily yang terpejam menimbulkan gelenyer aneh di dadanya. Sayang 2 hari pasca melihat foto Lily, Regan jatuh sakit membuatnya tidak bisa bekerja. Dan setelah dirinya masuk kerja, wanita cantik itu sudah sembuh dan dibawa pulang oleh keluarganya. Kecewa, tetapi Regan tidak pantang menyerah. Diam-diam Regan mulai mencari tahu tentang Lily. Namun lagi-lagi nasib baik tidak berpihak kepadanya, karena dirinya mendapat kabar jika wanita cantik itu sudah pulang ke Indonesia dan menetap di sana. Regan hampir melupakan sosok Lily. Tetapi ternyata takdir membawanya kembali bertemu pada wanita itu. Saat itu Regan sedang terburu-buru pergi ke rumah sakit saat hujan mulai turun. Regan sedang melihat keluar jendela mobilnya saat melihat perbaikan jalan. Saat mengamati salah satu pekerja itu, Regan melihat seorang wanita yang menyeberangi trotoar jalan dengan menutupi kepalanya yang tertutup hijab agar tidak terkena air hujan. Mata Regan berbinar saat menyadari wanita itu adalah wanita yang sudah lama di pikirannya. Dengan mengumpulkan keberaniannya, Regan menyambar payung miliknya untuk memberanikan diri mendekati wanita itu. Dan dari sana Regan akhirnya bisa dekat dengan Lily hingga sekarang. Ayo kita menikah. Lily tersenyum, senyum indah yang muncul di bibir manisnya. Apa seumur hidup Lily akan terus menjadi yang kedua? Dan selalu menjadi pelakor Kak. Apa takdir Lily tidak bisa lebih baik daripada itu? Ucap Lily, menjawab ajakan Utgom. Demi Liga butuh kasih sayang yang utuh dari kedua orang tuanya. Lily mengangguk, memberikan Liga kasih sayang tidak harus kita menikah Kak. Lily tidak akan pernah larang kakak untuk menemui Liga. Yang terbaik untuk Liga adalah hidup satu atap dengan kedua orang tuanya Li, aku, kamu dan Liga. Aku juga menyayangi Alfa Aroli. Aku akan menyayanginya seperti aku menyayangi Liga. Petik 2. Meskipun benar, tetapi kita tidak bisa bersama Kak. Kak Utgom ada Anastasia, dan Lily ada Mas Sean. Kak Sean sudah tidak ada Li. Aku yang hidup dan aku yang akan menggantikan peran Kak Sean untuk anak-anak kita. Aku janji. Lily menitikkan air matanya. Mas Sean selalu ada di hatiku Kak. Dia tetap hidup di hati ini, sampai kapanpun. Dan peran suamiku tidak pernah bisa tergantikan, bahkan Kak Utgom sekalipun. Petik 2. Lily pergi membawa Alfa Aro. Dia tidak mau menikah dengan Utgom, karena Lily tidak mencintai Utgom. Lily hanya menganggap Utgom kakak laki-lakinya, tidak lebih. Meskipun mereka memiliki Liga. Lily hanya menganggap itu anugerah yang diberikan Tuhan untuknya. Pencangkokan sumsum tulang belakang Liga berjalan dengan lancar.
Liga sudah dipindahkan ke ruang rawat. Anastasia menyusul ke Paris ikut mendampingi suaminya. Wanita itu juga memohon maaf kepada Nyonya Duby, Nyonya Valeria, bahkan pada Lily. Lily memaafkannya, dia juga sudah melupakan hinaan Anastasia padanya saat mendengar Utgom dipindahkan ke ruang rawat. Anastasia juga langsung menyusul dan mendatangi suaminya. Regan datang sedikit terlambat. Karena pria itu baru saja melakukan operasi kecil pada pasien giginya, Lee. Panggil Regan menghampiri Lily yang tampak tersenyum mengamati ruang sang anak. Ray, semuanya berjalan lancar. Regan tersenyum dan ikut mengintip ke dalam ruangan yang ada Liga yang sedang terlelap. Jadi kalian akan membawanya ke Indonesia? Tanya Regan menatap wajah Lily. Ya, Liga biar terbiasa dekat dengan keluarga ayahnya. Petik 2. Aku pasti akan sangat merindukannya. Ucap Regan menatap putri kecil Lily dari pintu kaca. Kamu boleh berkunjung jika ada waktu. Ucap Lily yang kini sudah menatap Regan dengan senyum lembutnya. Regan mengangguk kecil. Aku berdoa agar kalian bahagia dimanapun berada, Lee. Tutur Regan sambil memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celananya. Terima kasih Pak Dokter, jawab Lily tersenyum lebar. Kamu jangan berharap aku mengantar kalian ke bandara seperti waktu itu ya, kata Regan saat mereka duduk lebih santai. Kenapa? Tanya Lily. Ya, aku nggak mau aja ketahuan nangis ditinggal pujaan hati. Kelakar Regan yang membuat Lily tertawa. Aku seneng Ray, bisa kenal seseorang seperti kamu, aku bersyukur banget. Jujur Lily. Semua pria dewasa pasti pernah memimpikannya seorang wanita. Dan aku hanya pernah memimpikannya mu. Apa itu tidak terdengar seperti kau sedang merayuku, Ray? Sebagian, ya, dan aku juga senang merayu Muli. Mustahil jika Lily tidak berdecak kesal. Regan memang selalu semenyebalkan itu. Jika sedang berdua dan sedang mengobrol santai dengan Lily. Setelah lama bercanda berdua, Regan akhirnya pamit pergi karena ada urusan di luar. Ini pertama kalinya Regan meninggalkan Lily sendiri. Setelah selama ini pria itu selalu menemaninya. Mungkin Regan tega meninggalkan Lily karena ada keluarga Lily yang lain. Sementara di ruangan Utgom, pria itu sedang menatap wajah istrinya yang terlelap di sampingnya. Perasaan Utgom campur aduk. Dirinya sudah melamar Lily tetapi Anastasia justru datang padanya. Namun mau menolaknya, wanita itu memang masih berstatus sebagai istrinya. Jika boleh jujur sebenarnya Utgom memang mencintai Lily. Bahkan Utgom pernah secara langsung meminta Lily pada Tuan Sean, yang merupakan sepupu Utgom. Yang kala itu bahkan Tuan Sean masih berstatus sebagai suami Lily. Saat ini, setelah mengetahui bahwa dia dan Lily memiliki liga, jelas saja Utgom ingin benar-benar memiliki Lily. Tetapi wanita itu justru menolak. Dibandingkan cintanya pada Anastasia, cintanya pada Lily lebih besar. Wanita itu memiliki banyak kesamaan dengannya.
Hobi mereka sama dan yang pasti Lily wanita yang lembut dan juga penyayang. Sosok yang sangat Utgom impikan untuk menjadi pendamping hidupnya. Besok mereka akan pulang ke Indonesia. Setelah Nyonya Dubi dan Nyonya Valeria lebih dulu pulang karena suatu hal. Ozu sedang mengendong Alvaro saat tiba-tiba Lily ikut bergabung bersama mereka. Alvaro manja banget sih sama kamu? Tanya Lily pada putra pertama suaminya. Aku melihat papa di mata Alvaro. Menyayanginya seperti ini caraku untuk berbakti pada papa. Jangan larang caraku menyayanginya, dia sudah seperti belahan jiwaku. Ozu mencium kedua pipi adiknya. Lily memperhatikan mereka dan tersenyum. Lily juga tahu seberapa besar usaha Ozu dan Romania. Untuk mendapatkan kesempatan lagi untuk memiliki calon buah hati. Meskipun Lily diam, dirinya tahu jika Romania sampai ikut program kehamilan. Namun hingga kini mereka belum mendapatkan kabar baik. Mana dokter yang selalu menemani Momi? Tanya Ozu. Regan sedang ada urusan di luar. Ucap Lily. Aku berani bersumpah jika aku melihat dokter itu selalu menatapmu diam-diam. Kadang aku juga memergokinya. Meski sesibuk apapun dirinya akan langsung datang menemui Liga. Jika Liga mencarinya, apakah kalian memiliki hubungan? Ya, kami bersahabat. Pria itu mencintai Muli, apa kau tidak mengetahuinya? Tanya Ozu. Aku tahu, dia juga mengatakan rasanya. Jujur Lily. Kau menerimanya? Tidak. Ozu sampai menjatuhkan rahangnya karena kaget. Apa kurangnya pria itu sampai Lily menolaknya? Mengapa? Tanya Ozu. Lily tidak menjawabnya. Lily melihat Utgom yang sedang bermain dengan Liga. Lily tersenyum melihat putrinya mulai ceria lagi. Bahkan keadaannya semakin membaik. Lily menatap ponselnya yang menyala. Satu pesan masuk dari Regan. Aku sudah mengirimkan makanan, jangan lupa dimakan. Hari ini aku tidak bisa datang ke rumah sakit. Sampaikan salamku pada Princess. Di rumah sederhana terletak di samping hotel berbintang. Seorang pria sedang meringkuk di atas lantai. Pria yang terlihat sempurna di mata siapapun. Tetapi tidak ada yang tahu jika dia memiliki kekurangan. Yang membuatnya tidak berani berkomitmen. Sudah beberapa jam dirinya tidak bergerak dari posisinya. Tampilannya yang biasanya rapi tampak kusut. Melihat waktu yang mulai siang, pria itu memesan makanan untuk dikirimkan pada seseorang. Setelah memilih menu sehat untuk seseorang tersebut, pria itu segera melunasinya. Agar makanan itu segera diantar kepada orang yang dia pesankan. Tidak lupa pria itu mengirimkan pesan. Ada wanita yang dikirimkannya makanan dan izin tidak bisa menemani. Karena sebenarnya keadaan pria itu saat ini sedang kacau. Lily merasa Regan sengaja menjauhinya. Entah kenapa melihat Regan yang menghindar di detik-detik terakhir dirinya berada di Paris. Lily merasa tak nyaman. Buru-buru Lily membalas pesan Regan.
Ray, bisa ke rumah sakit sebentar tidak? Aku sedang ingin makan bersama denganmu. Pesan Lily hanya centang satu, itu berarti Regan sedang offline. Lily menggigit bibirnya resah. Bagaimana jika sampai kepulangannya besok, Regan benar-benar tidak menemuinya? Lily belum mengucapkan terima kasih dengan benar pada pria itu. Sampai menjelang sore Regan benar-benar tidak datang ke rumah sakit. Padahal sore ini Liga sudah diizinkan pulang dan akan bermalam di rumah Nyonya Lubis. Sebelum mereka pulang ke Indonesia besok, Utgom melihat Lily yang resah. Tetapi Utgom tidak bisa berbuat banyak, karena ada Anastasia di sampingnya. Dan Liga yang berada di kursi roda yang sedang dia dorong. Ayo. Ozu sudah mengangkat semua barang-barang milik adiknya. Alvaro ada di dalam gendongan Romania. Di antara mereka semua hanya Lily seorang yang tidak tersenyum. Utgom tidak pernah benar-benar berpaling dari Lily. Utgom tahu wanita yang sudah memberinya seorang putri cantik itu sedang mencari sosok sahabatnya. Sebenarnya Utgom juga tidak tahu pasti apa hubungan Lily dan Regan sebenarnya. Tetapi menurut yang Utgom dengar mereka tidak lebih hanya seorang sahabat. Pria itu kebetulan selalu ada untuk Lily dan putrinya. Mengingat itu sebenarnya Utgom merasa sesak saat Lily bersedih karena khawatir dengan kondisi putrinya. Wanita itu justru mencurahkan keluh kesahnya pada pria itu. Bukan padanya yang sebenarnya lebih berhak. Tetapi Utgom juga tidak bisa menyalahkan Lily karena hal itu. Saat ini Utgom hanya berharap Lily mau menikah dengannya demi Liga. Pada akhirnya Lily memang harus membawa keluar Liga tanpa bertemu dengan Regan. Bersambung.